mayatnya itu seram. Yang kedua, sakaratul maut. Aku sudah pernah menyaksikan sakaratul mautnya Oten, teman-teman ya. Mengerikan. Mengerikan sakaratul mautnya, kejang-kejang badannya, gelempar kepala dia ke kanan ke kiri, goyang ke sana kemari, ngomong dia nggak jelas apa dibilangnya. Di mana sih Yesusnya? Di mana Yesusnya? Di mana jaminan keselamatan yang dibilang Yesusnya? Di mana? Oten menghadapi kematian kok sesusah itu? Ini buktinya, ini. Pendeta yang murtad itu pendeta apa namanya teman-teman? Biar kita buka videonya. Sebentar aja ya, berjangan kena ban ya. Rudin. Murtadin Ali apa namanya? Ali. Oh, kirain saya Rudin. Kematian Murtadin. Siapa di Ali apa? Lupa aku, Ali apa ya? Ah, ini. Ali Markus ya. Bentar teman-teman ya. Nih. Mana hidup kekal tadi? Mana keselamatan Yesus tadi? Mana? Sebegini menderitanya dia ini, lidahnya sampai keluar lidahnya ini tak ini, mana janji keselamatan hidup kekal itu mana? Nggak ada yang kayak di film-film itu. Oten meninggal nggak ada. Macam-macam bentuknya. Ada macam-macam bentuknya. Ada bullshit clear. Oke, kita naikkan ini si Hosamu. Hosa. Tap-tap teman-teman ya, tap-tap layarnya teman-teman. Hosana, selamat bergabung Hosana. Halo? Ya. Ya, Islam Kristen. Kristen lah. Oke, mau diskusi kita Dinda? Sejati. Mau diskusi kita? Aku cuma bertanya. Aku baru tahu kalau sampean itu jual Yesus, berarti dari Yesus menuju kepada Tuhan yang lain, begitu ya? Sampean ini. Oh, emang Yesus laku dijual? Tidak, artinya imanmu kepada Yesus, kamu beralih kepada iman yang lain. Enggak, tadi kau bilang aku jual Yesus atau apa? Di awal tadi kau bilang apa? Imanmu kamu jual kepada Tuhan yang lain, maksud saya begitu. Oke, imanmu. Oh, bukan jual Yesus tadi kan? Tadi kau bilang jual Yesus. Sama aja, kau jual Yesus dengan kehidupan yang tidak nyata yang sekarang ini. Emangnya laku dijual? Yesus laku dijual? Oh, Yesus itu laku, tidak sama dengan yang lain. Laku dijual Yesus. Maksud saya begini, kenapa kamu, bentar, kamu tahu nggak? Kamu pernah baca dalam Yohanes 3 ayat 18? Coba baca dulu. Apa katanya? Ayat 18. Saya tidak punya. Apa katanya? Sampean aja baca di situ. Yohanes 3 ayat 18. Iya, apa katanya di situ? Karena siapa yang tidak percaya kepada anak manusia atau Yesus, dia akan Yesus. Atau Yesus. Ya ada di situ dikatakan atau Yesus. Coba ya. Yohanes 3 ayat 18. Baca Pak. Yohanes 3 ayat 18.
Yohanes 3 ayat Nih, 18. dibuka ya. Ya, Nih, Yohanes dibuka 3 ayat nih. 18. Ayo. Yohanes 3 ayat Bible 18. berubah-ubah. Bukan rubah-rubah. Kau baca, saya Yohanes sudah bilang 3 tadi. nomor 18. Betul, kau baca keras-keras. Hmm. Atau dari 16 dulu, Om. Barang- Dari 16 dulu, Bang. Dari Kau 16 baca dulu. sendiri lah udah. Sampean kayak yang Barang siapa percaya kepadanya, ya. ia tidak akan dihukum. Gak ada Yesus Betul. ya. Ya. Oke. Barang siapa tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman. Ada Yesus itu. juga ya. Nggak ada. Sudah sampai situ aja sudah. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Mana itu Yesusnya? sudah. Mana? Loh, Yesus itu mengacu kepada dirinya sendiri. Jangan kamu bodoh Di begitu. mana datanya Yesusnya? Mana Yesusnya? Mana? Makanya imanmu kamu tinggalkan kepada iman Yesus. Mana ya? pada Mana yang Yesusnya? lain. Mana? Kamu tanya, semua tanya. Maaf ya. Dengar agama dulu, yang kamu- dengar. Biar ku Sebentar, jelas, biar ku sebentar. jelaskan samamu. Dengar dulu. Kamu merocos dari Dengar tadi itu. dulu. Kalau Bahaya kamu kamu ngomong, ini. ku turunkan. Kalau Biar kamu aja ngomong, kamu ku turunkan. Dengar dulu. Nggak biar ku apa-apa kamu ajarkan. turunkan. Katanya Yang jelas di sini. kamu sudah jual Ya, Tuhan dengar dulu. Yesus sebagai juru selamat. Kalau tidak ada Yesus, Laku kamu rupanya tahu dia nggak? jual laku rupanya. Sebentar saya kasih tahu ya. Kalau tidak ada Enggak pengorbanan laku Tuhan rupanya Yesus. dijual laku. Bentar dulu Pak. Saya tanya dulu. Kalau tidak ada pengorbanan Yesus di kayu salib, dia tidak mati di kayu salib untuk manusia, maka semua manusia di dunia ini akan binasa. Kenapa? Yang masuk surga itu saat itu adalah Bani Israel. Bukan bangsa lain, karena bangsa Israel, bangsa-bangsa lain itu adalah berhala. Itu dalam dua tawarik. Dalam dua tawarik yang bilang. Oke. Di mana datanya Yesus mengatakan kalau aku tidak meninggal di kayu salib, maka manusia tidak bisa diselamatkan. Di mana datanya Yesus ngomong kayak gitu? Pak, dia jadi jalan pendamaian, Pak. Coba baca Efesus 2, Pak. Efesus 2. Baca dulu Efesus 2. Yang saya tanyakan, di mana Yesus mengatakan kalau dia tidak meninggal dalam kondisi terkutuk dan terhina di kayu salib, manusia tidak akan dapat keselamatan atau hidup kekal. Di mana? Bapak, saya kasih tahu ya, Efesus 1 ayat 7 itu mengarah kepada pengampunan dosa. Pengampunan dosa, Pak. Yang Jadi saya karena- tanyakan, di mana Betul. Yesus berkata begitu? Di kitab Efesus nggak ada perkataan Yesus. Betul, Pak. Kamu ini memang, makanya kamu murtad betul cari Yesus, karena pikiranmu terlalu beda. Sudah, turun saja saya. Oke, kita uji ya siapa sebenarnya yang tidak ikut kata Yesus. Dalam Ya. Yohanes 17 nomor 3, Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus yang telah engkau utus. Aku mengimani, ya satu-satunya Allah yang benar adalah Allah, dan Yesus itu ternyata memang utusan. Sekarang saya tanya, dalam imanmu, Yesus itu utusan atau bukan? Memang dia utusan. Tidak mungkin kamu yang orang berdosa itu mau diutus, bodoh. Goblok gitu. Saya kasih tahu ya, saya Tuhan kasih tahu, kan? sebentar ya. Berarti bukan Tuhan kan? Sebentar dulu ya. Ya kan? Ah, Udah selesai, dia utusan bukan Tuhan. tidak mungkin malaikat yang mau diutus, Selama Pak. ini kau menyembah kepada utusan, tersesat kau. Ya, oke, saya tanya Bapak ya. Kenapa kau tak menyembah kepada yang mengutus? Sebentar dulu, Pak. Saya tanya ya. Presiden mengutus menteri-menterinya, apakah orang menteri-menterinya tidak bagian dari presiden? Saya tanya Loh, dulu. Apa bukan bagian dari presiden itu? bukan, dengar dulu, aku jawab. Kamu itu memang Menteri-menteri kamu itu dibutakan, bukan ya, bagian dari presiden. Memang kamu Menteri-menteri dibutakan, itu Pak. bagian dari kabinet. Makanya kau pakai ini. Memang kamu ini Menteri dibutakan itu bagian keselamatannya. dari kabinet yang dibangun oleh presiden. Ya Tidak Allah. bisa melihat. Memang kamu tidak bisa melihat. Pantaslah kau masih Sama, Pak. Kristen kau. Oh, kemati dalam Karena dosamu, lohornya ya. lah kau masih Kristen kau. Bang Faruk, Kalau saya pinter sudah kau begini masih aja. Kristen. itu bentar. Saya mau bertanya ini, Bang Faruk. Saya dari Katolik ini. Ya, Islam Kristen, Raja. Nah,
kadang-kadang kita salah pemahaman masa Alkitab nih. Tunggu dulu, Bang Islam Farouk. Kristen. Katolik, Katolik. Katolik, Kristen. baru Katolik. Silakan. Silakan, apa yang mau kamu tanggapi dari diskusi kita sama Adinda yang sudah kabur tadi? Silakan. Saya gini, selama ini setelah saya baca Alkitab itu banyak kontradiksi ayat-ayat Alkitab itu. Masalah Yesus Tuhan, padahal Yesus itu utusan. Kenapa dibikin Tuhan? Makanya saya sampai 6 bulan lebih sudah saya tidak masuk gereja. Kenapa? Karena ayat itu sangat membingungkan. Yesus adalah utusan. Makanya aku bilang Orang-orang mati benar aku bilang kan. Dulu aku sering mengatakan, kalau orang-orang yang pernah baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu, tidak mungkin dia mengimani Yesus itu Tuhan, benar nggak? Benar Bapak, saya baca itu Yesus adalah utusan untuk bagian Bapak orang umat Israel. Bapak yang di surga itu Tuhan, bukan Yesus. Tapi kami salah. Selama ini saya dibohongin bapak-bapak pendeta. Karena gini, cuman pertulisan-tulisan dari Paulus dan keimanan dari bapak-bapak pendeta lah yang mengatakan dan menggiring Yesus itu Tuhan, betul? Betul. Iya, Betul karena tak sekali. mungkin Tuhan itu berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Matius 11:25 dia bersyukur kepada Tuhan. Nggak mungkin Tuhan bersyukur sama Tuhan. Lukas 6 nomor 12 Yesus berdoa semalam-malaman kepada Tuhan. Nggak mungkin Tuhan berdoa semalam-malaman kepada Tuhan. Matius 26 nomor 39 Yesus itu berdoa sebanyak 3 kali kepada Tuhan. Nggak mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan. Makanya sekarang Bang Farouk, saya ini mendingan nggak bertuhan daripada menuhankan Yesus. Karena nggak masuk akal ajarannya. Diri saya ini menolak Bang Farouk, menolak dengan ajaran Yesus bersunat, kami tidak bersunat. Gitu. Yesus berdoa, kami tidak berdoa. Yesus bersujud, kami tidak bersujud. Gitu. Jadi mulai keimanan ini mulai kurang lah untuk kekristenan. Tapi gini, ya, satu-satunya manusia utusan di zaman Yesus yang benar tata cara menyembah kepada Tuhannya adalah Yesus. Setuju nggak? Setuju. Dia utusan. Setuju. Oke, kita kaji ya. Di zaman sekarang kita kaji. Ya, ketika Yesus bersunat yang tertulis di dalam kitab Lukas 2 nomor 21, ya. Agama yang menyampaikan kepada umatnya untuk bersunat di zaman sekarang Islam atau Kristen? Islam, Bang Farouk. Islam. Ketika Yesus berpuasa di dalam Matius 4 dan Lukas 4, dikisahkan dia berpuasa dan diganggu oleh iblis puasanya. Ya, agama yang saat ini ya melaksanakan ibadah puasanya masuk ke dalam rukun ibadah wajib di dalam bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan, itu umat Islam atau umat Kristen yang ada ibadahnya puasa? Islam. Islam. Dua ya. Yang ketiga, agama yang bersyukur kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, ya, saat ini Islam atau Kristen? Karena dalam Matius 11:25 ketika Yesus menerima berkat, dia menyampaikan, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Di dalam bahasa Arab itu ditranslitkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi Islam apa Kristen? Kristen juga itu, Bang Farouk. Tapi mereka bersyukur kepada Yesus. Kepada Bapak, bukan kepada Yesus. Iya, tapi mereka kan ada yang bersyukur kepada Yesus kan? Itu salah, bagiku salah itu, Bang Farouk. Nah, seharusnya ketika Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, dia menyampaikan syukurnya kepada Tuhannya kan, bukan kepada dirinya sendiri kan? Betul.
Nah, yang mengamalkan syukur kepada Tuhan, Islam atau Kristen? Islam Bang Faruk. Islam. Yang memiliki peribadatan, ritual peribadatan masuk ke dalam rukun ini sebenarnya, sujud dalam doanya atau dalam ibadahnya, Islam atau Kristen? Islam. Islam. Yang mengharamkan daging B2, tidak makan daging B2, Yesus juga tidak makan daging B2, Islam atau Kristen? Islam. Yang mengharamkan pemungut cukai dan juga riba sekarang ini, Islam atau Kristen? Islam. Dan di zaman Yesus, Yesus juga mengharamkan pemungut cukai kan? Betul, betul. Dia marah kepada pemungut cukai kan? Hingga si pemungut cukai itu membagi-bagikan hartanya sampai habis. Harta yang selama ini dikumpulkannya dari pemungut cukai, betul? Betul. Nah, berarti yang selaras pada saat ini, dengan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, Islam atau Kristen? Islam. Islam. Makanya sekarang aku Berarti ketika Yesus mengatakan ya hidup yang kekal itu dalam Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang telah Engkau utus. Jalan keselamatan dan hidup kekal yang disampaikan Yesus itu mengarah kepada Islam apa Kristen? Islam. Lantas muncul pertanyaan besar ini kepada Bang Raja Gugup. Kenapa Anda belum bersyahadat? Saya tadi malam juga minta petunjuk lah sama kawan-kawan kan. Katanya saya boleh tidak saya ngikut ke masjid, ikutan gitu Bang Faruk. Ya katanya kalau aku sunat. Aku bilang nantilah saya sunat dulu. Saya mulai belajar lah mau mendekati tentang Islam gitu Bang Faruk. Karena selama ini saya kena dogma pendeta lah. Jadi pikiran saya itu kacau. Tapi lama-lama apa yang ingin Anda ketahui tentang Islam? Mana tahu saya bisa menjawab. Yang jelas apa yang menjadi keganjalan dan keraguan-raguan Anda terhadap Islam? Mana tahu Bang Faruk bisa menjawab. Kebingungan saya gini, Bang Faruk ya. Setiap saya lihat Islam berbondong-bondong ke masjid, saya timbul rasa hati ini iri. Apalagi dengar suara azan, sedih rasanya. Sedangkan kami melakukan di gereja itu enggak seperti itu. Malah saya baca di Bible juga ayatnya dari A sampai Z itu beda-beda. Kadang-kadang nggak masuk akal. Kok Tuhan beranak? Terus setelah beranak, terus bapaknya, mamanya Maria itu nyembah Yesus. Masuk akal nggak kira-kira gitu dalam pikiran saya gitu. Jadi saya bingung. Udahlah, ini saya mendingan nggak bertuhan dulu lah. Gitu Bang Faruk. Iya, makanya saya tanya, yang membuat Anda ragu untuk bersyahadat karena gini ya sebenarnya. Analoginya gini. Bang Raja Gugup, Anda saat ini dalam kondisi lapar yang sangat, sudah lapar yang sangat nih ya, sudah disajikan makanan kesukaanmu di depanmu, kau tinggal mengambil makanan itu, melahapnya, masukkan ke dalam mulutmu, tapi nggak kau lakukan, hingga akhirnya kau meninggal dengan kondisi kelaparanmu. Yang jadi pertanyaan, kondisimu meninggal ini dalam kondisi maaf cakap ya ke-BOD-ohanmu atau ketidakmampuanmu. Kalau untuk saat ini Bang Faruk ya, saya pengen sunat dulu lah. Setelah sunat mungkin saya belajarlah sama kawan-kawan atau orang ustaz-ustaz yang ada di sekitar sini kan, mau belajar tentang Islam. Mudah-mudahan saya dapat. Anda mau bersunat. Anda mau bersunat. Kenapa Anda belum sunat juga sampai detik ini? Di mana Bang Raja Gugup tinggal? Saya tinggal di Jambi, Bang Faruk. Di Jambi ya. Sekarang saya tanyakan. Karena memang gitu teman-teman. Aku dulu waktu baca Bible, dimulai dari perjanjian lama saja sudah ada keinginan untuk bersunat. Apalagi ketika membaca Yesus sunat ya dalam kitab Lukas itu, aku kepingin sunat. Cuma pada saat itu kendalanya aku nggak punya biaya untuk sunat, gitu loh. Makanya aku belum bersunat. Kalau Bang Raja Gugup, ya hal apa yang membuatmu tidak bersunat sampai saat ini, sementara kamu kepingin untuk bersunat, gitu loh? Hal apa?
Raja Guguk. Halo. Ada yang nelpon. Ada yang nelpon kayaknya. Si bom-bom atau dia sudah nelpon ini juga. Gimana? Kurang jemaat. Ada kawanku nelpon Bang Baru. Ya, saya tanya, Anda kan kepingin sunat nih, betul? Iya. Nah, sekarang saya tanya, hal apa yang membuat Anda tidak bersunat juga sampai sekarang ini? Apa masalahnya? Karena saya dulu kan mengikuti orang tua yang Katolik kan. Jadi gimana ya, besar di lingkungan Kristen. Tapi setelah saya lihat lah, semakin hari semakin saya berpikir nih, karena semua ayat-ayat yang isi di Bible itu tidak masuk akal. Makanya aku bilang, merantau saya ke Jambi sini terus dapat istri orang sini, ya udahlah, pengennya kayak muslim yang normal. Karena saya lihat ini agama-agama yang kayak yang saya anut sekarang ini tidak cocok, bertentangan dengan hati nurani saya, Bang Faruk. Jadi saya berpikir ya udahlah, berjalannya waktu mungkin kita menuju Bapa lah gitu, yang benar-benar. Ya, berarti apakah Anda sudah utarakan ke istri bahwasanya kekristenan itu sudah kandas dalam diri Anda? Istri di kampung, cuma saya seringlah dia lihat saya masuk TikTok kan, bicara di sini, terus dia komen, ya udahlah kalau memang dia juga merasa karena ajaran ini tidak bagus juga. Saya kan sering komunikasi sama orang rumah, itu tidak cocok. Orang rumah juga setuju. Mungkin dalam minggu-minggu ini saya mungkin sunat dulu, terus saya mungkin ikut-ikutan mempelajari Islam lah, gitu Bang Baru. Ya udah gini aja. Kendalanya sampai detik ini Bang Raja Guguk itu nggak sunat, kenapa? A, karena biaya. B, karena takut. Kalau misalnya karena biaya Bang Raja Guguk, saudara iman kita, saudara iman kami siap membantu. Nanti mereka kumpuli donasi. Saudara iman kami kalau sedekah itu luar biasa, apalagi untuk orang Nanti dulu. itu luar biasa. Nanti dulu itu, nanti dulu ke situ. Saya kalau masalah biaya paling-paling kan paling kencang 1 jutaan lah, mungkin adalah saya bisa lah gitu Bang Faruk. Tapi kalau masalah ya sudah, jadi saya kenapa? gitu, Jadi kenapa belum ya, sunat juga? Berarti takut. takut ndak malu Bang Faruk, udah tua kayak gini kan. Oh. Loh, kan yang nyunat laki-laki, Bang. Yang nyunat baru malu. Iya, yang nyunat laki-laki, kok malu? Jadi gini Bang Raja ya, zaman sekarang ini sunat itu udah canggih. Abang siap sunat bisa main bola loh. Betul aku bilang. Bisa main bola, bisa lari-larian. Laser ya betul. Iya, aku dulu sunat. Sore aku sunat, besok paginya aku kerja bangunan, Bang. Gitu loh. Cuma dia agak tekangkang lah jalankan karena diperban dia kan. Risi dia kalau kan. Intinya saya masih lalu. Ada celananya Bang Faru. Ada celana buat untuk sunat itu, jadi nggak bisa jalannya bisa normal gitu. Gimana? Malu? Mungkin dalam minggu-minggu ini mungkin saya coba sunat Bang Faruk ya. Habis itu mungkin ya. Saya belajar lah. Gini. Oke, gini Bang Raja ya. Yang ditakutkan dari diri kita ini adalah umur. Kalau kita tahu Bang, kapan kita akan mati. Contoh, kita tahu ini tanggal 24 itu ya. Ini 24 nih. Iya. Nah, kalaulah kita tahu tanggal 25 kita akan mati di jam sekian, kan gitu. Boleh kau bermaksiat, lakukan maksiat sepanjang umurmu. Yakin kita tahu kita di umur 40 kita meninggal atau 50 kita meninggal. Maksiat aja kau sepanjang umur 50 itu Bang. Apa maksiat kau lakukanlah. Nah, 1 jam sebelum kau meninggal dunia, tobat kau, syahadat kau, masuk surga. Masuk surga. Dijamin masuk surga karena ada dalilnya ya di dalam Al-Qur'an itu. Bahwasanya orang-orang yang bertobat dosanya sudah diampuni. Orang-orang yang menerima yang beriman itu dosanya diampuni, gitu loh. Cuman yang jadi persoalannya, kita nggak tahu umur kapan, Bang. Ini yang menjadi kegelisahanku dulu. Kawanku bilang di hari Kamis dari Jumat aku syahadatnya. Sementara dia aku telepon dari Selasa. Gelisahku takut aku
meninggal, maaf cakap bang, Jujur, aku naik kereta jujur, pergi Bang Farouk. Jujur Bang Farouk, saya merinding dengarnya. Merinding. Iya, yang Demi ku takutkan Tuhan. gitu bang. Kau sudah utarakan ke aku, kau ada niat untuk bersunat, itulah yang menjadi jalan kau untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi takutnya aku, tapi semoga aku dilepaskan dari tanggung jawab ini ya, karena aku sudah memberikan kau nasihat, kan gitu. Kalau aku tak kasih kau nasihat, gitu loh. Ternyata kau meninggal sebelum syahadat, aku berlepas atas itu, aku kena atas itu. Aku harus mempertanggungjawabkan itu gitu loh. Karena itu hal yang harus disegerakan. Seminggu lagi, 3 hari lagi, oh seram. 5 menit dari sekarang aja kita nggak tahu masih hidup atau meninggal. Meninggal itu tidak harus sakit. Meninggal itu tidak harus kecelakaan. Ada orang enak-enak tidur, begitu dibangunin nggak bangun-bangun, rupanya meninggal. Ada orang lagi duduk dia, begitu disuruh dia berdiri di tempat duduknya meninggal, gitu loh. Yang ditakutkan itu Bang Raja. Kematian lebih dulu datang kepadamu sebelum kau menjaharkan imanmu. Dan kau yakin Mau tanya Bang Farouk. Saya mau ini tanya. tidak kau lawan, karena ini tidak kau lawan, iblis itu, setan itu akan berupaya memanjang-panjangkan angan-anganmu. Itu setan itu. Ya, karena dia menginginnya gitu, nanti aja dulu Raja. Seminggu lagi, tunggu selesai ini baru kau syahadat. Sampai seminggu, dia panjangkan setan lagi angan-anganmu. Aduh Raja, masih ada ini loh Raja. Nanti aja dulu gitu loh. Sembari si setan menunggu kematianmu. Karena setan pun nggak tahu kapan kau akan meninggal, nggak tahu. Tapi yang bisa dilakukannya, mengundur-undur niat muliamu. Ketika kau menyatakan imanmu kepada Allah dan juga Rasulnya, itu. Menurut Bang Farouk, sunat dulu apa syahadat dulu? Saran saya syahadat dulu. Ketika kamu udah syahadat dan kamu belum sunat, kamu sudah Islam bang. Dosamu sudah diampuni itu semua. Bukan aku yang mengatakan, Allah. Ketika kau menerima Allah dan juga Rasulnya, ya, maka segala dosa-dosamu di masa lampau akan diampuni. Sementara ini, maaf ya teman-teman Kristen, Yesus nggak pernah mengatakan, jika kau menerima aku sebagai Tuhanmu, maka dosamu akan kuampuni. Nggak pernah Yesus ngomong kayak gitu. Nggak pernah ngomong gitu loh. Kalau saran saya, syahadat saja dulu. Udah, baru bersunat gitu loh. Tidak gugur syahadatmu jika kau syahadat sebelum kau Bang sunat. Farouk. Coba Bang Farouk ucapkan dulu saya ngikut. Gimana? Coba ucapkan saya ngikut. Abang mau syahadat hari ini? Mau syahadat hari ini? Saya ngikut dulu. Iya, mau bisa, syahadat Pak. hari ini. Nggak bisa. Syahadat itu tidak bisa dibuat jadi contoh atau mainan, tidak bisa. Kalau memang abang mau mengikrarkan iman abang hari ini, saya talkin abang saat ini untuk syahadat. Itu namanya abang bilang itu talkin. Saya talkin abang, saya bimbing abang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bimbing dulu untuk syahadat. Nggak bisa bang. Ini saya bimbing abang untuk bersyahadat, ya, hati abang menerima Islam dalam diri abang. Mudah-mudahan. Nggak bisa, mudah-mudahan bang. Saya pengennya tuh sunat dulu Bang Farouk, sunat dulu baru itu apa namanya adat. Tapi rukunnya nggak pas. Syahadat dulu baru sunat. Gitu loh. Gini bang. Ketika Anda lapar, mana yang duluan Anda ambil di depan Anda tadi, makanan itu? Apa hidangan tadi? Makanan dulu atau minuman dulu? Makanan dulu. Makanan dulu, sama halnya. Syahadat itu adalah makanan, sunat itu adalah minuman. Maka makanan dulu yang kau ambil, baru kau ambil minuman untuk melancarkan makanan yang masuk ke dalam mulutmu, ke kerongkonganmu gitu loh. Syahadat dulu gitu loh. Karena gini bang, keutamaannya kau bersyahadat itu. Ketika kau sudah bersyahadat, kau sudah masuk ke dalam iman dan Islam. Dosamu sudah diampuni. Dan ketika kau pun meninggal dunia setelah itu, ya, dijamin surga untukmu. Dalilnya di mana? Di dalam surah Fussilat 30, dalam surah Al-Bayyinah.
Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Tuntun saya Bang Faruk. Saya mau juga Sesungguhnya orang beriman tidak akan masuk ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Tuntun saya Bang Faruk. Tuntun saya. Saya terima. Tuntun Oke, abang saya. masih ada hari ini? Iya. Tuntun saya. Saya mungkin Masya waktu Allah. saya masuk bentar Bang Faruk. Saya ini ada perlu mau keluar sebentar, mau hunting sama dokter yang mana yang bisa sunat. Gitu. Oke. Ini abang bisa on cam nggak ini? Bentar ya. Bentar. Ini abang bisa on cam nggak? Ini buru-buru waktu. Saya on cam gini Bang Faruk, bukan saya tak On mau cam, on Bang. cam. Coba. Karena On cam. bukan tak mau on cam karena keluarga saya pasti lihat nanti. Karena di WA itu sudah mulai banyak masuk ini. Oke, siap. Simak nih Bang ya. Oke. Disimak Bang ya. Bang Raja ya. Iya Bang. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke. Bentar ya. Tarik napasnya Bang Raja. Tarik napasnya dari hidung, buang dari mulut. Oke. Bismillah. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Oke, sekarang artinya ya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah teman-teman. Masya Allah. Ahlan wa sahlan saudaraku. Ahlan wa sahlan ya. Hari ini kau sudah menjadi saudara kami seiman dan seakidah. Ya, untuk memantapkan lagi, saya tanyakan kepada Bang Raja Guguk. Bang Raja Guguk, di dalam imanmu saat ini, Yesus itu hamba Allah. Apakah Yesus itu hamba Allah atau Tuhan? Hamba Allah. Sah teman-teman. Masya Allah. Barakallahu fikum, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ini kalau abang ada waktu sedikit saja ini ya, coba dihubungi Ustadz Dio supaya memberikan doa buat Bang Raja Guguk ini. Saya gini Bang Faruk ya, mungkin habis ini saya kan mungkin meninggalkan TikTok, saya mau ke tempat kawan, mau bersunat. Mungkin saya itulah mau ketemu dokter. Ini saya mau berangkat, mungkin saya turun dulu Bang Faruk, saya langsung mau sunat. Mungkin ya, kalau Bang Faruk. Ya, sebelum bersunat ini saya sampaikan dulu Bang. Ini sedikit saya sampaikan ya Abangku ya, aku udah berdiri ini. Masya Allah. Saya sampaikan sedikit lagi. Setelah kau ucapkan 2 kalimat syahadat ini ya Bangku, sebelum kau mendatangi temanmu untuk bersunat tadi, mandi besar Bang ya.
Guyur seluruh tubuhmu dengan air, dengan niat, ya, dengan niat, ya Allah, aku Ya, mandi niat. besar karena Engkau. Sudah. Bulu-bulu atau Ulangi lagi, rambut-rambut, ulangi Bang ya, Faruk, khusus ulangi untuk Bang Faruk. perempuan, Kayak mana doanya? ya, abang Niat mandi. guyur badan abang dengan gayung, mandi. Heeh. Ya, saya niat mandi besar karena Engkau ya Allah, gitu aja. Nggak perlu dilapaskan Saya di dalam mandi hati pun, niat saya mandi besar ya Allah, gitu saja ya. Udah, Saya mandi baru besar setelah itu karena guyur Allah. badannya. Ya, karena Allah. Basahkan semua badannya, jangan campur sabun dulu ya. Sebelum yakin seluruh tubuhnya itu sudah terbasuh sama air. Udah, setelah itu maaf ya, maaf Bang Raja Guguk, ini maaf. Abang cukur rambut-rambut yang ada di lindir ya Bang. Contoh, maaf, rambut kemaluan, ya, dubur belakang, kuku-kuku dipotong, ya kumis dipotong. Udah, setelah itu abang pergi jumpai teman abang. Iya, iya Bang Faruk. Nah, itu dilakukan ya, ditanggalkan semua bulu Saya tak mau, kemaksiatan yang Bang Faruk, saya tak mau buang waktu lagi. Mungkin saya langsung ke kamar mandi, saya cuci bersih yang diucapkan Bang Faruk, saya jalanin. Habis itu saya izin turun Bang Faruk. Saya Ya, tak mau siap. Ini menunda waktu lagi. nanti saya kasih nomor wawaku ke abangnya, Bang Raja Guguk ya. Ya. Kalau Oke. ada apa-apa nanti abang koordinasi ke Bang Faruk ya. Koordinasi di mana tadi abang tinggal? Di Jambi. Di Jambi. Bila perlu insya Allah ya, jika memang dibutuhkan, saya sendiri yang akan datang ke Jambi untuk menemui kau. Amin, 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 amin. Saya punya usaha Ya, juga saya Bang Faruk sendiri di sini. yang akan datang ke Jambi menemui Bang Raja Guguk dan membimbing Bang Raja Guguk ya untuk dasar-dasarnya. Jika perlu apapun, bantuan apapun, koordinasi ke saya, nanti saya kasih nomor wawanya Bang Raja Guguk ya. Oke, iya, iya Bang Faruk, terima kasih. Oh, agak lega hati saya Bang Faruk. Sudah 7 bulan saya tidak masuk gereja. Lega rasanya pulang. Saya tak mau nunda-nunda waktu lagi. Saya takut kata Bang Faruk mati tidak ada apa waktunya kapan mau dijemput. Saya mau cepat-cepat Bang Faruk. Saya turun, izin turun Bang Faruk ya. Ya, siapa Bangku. Assalamualaikum apa- warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, begitu dia, Masya Allah. Ya, dia mau tergesa-gesa teman-teman ya. Dia mau tergesa-gesa untuk bersunat. Begitulah kenyataannya teman-teman. Jadi apa yang kusampaikan selama ini teman-teman ya, khusus kami para mu'alaf ya, yang memang mendapatkan hidayah itu dengan belajar. Ya, kami tidak hanya, bisa dikatakan kami tidak hanya berbicara saja gitu loh. Benar kenyataannya. Kalau teman-teman Kristen itu baca Bible-nya, itu akan mengarah kepada iman dan Islam. Itu akan mengarah kepada iman dan Islam. Merontah hati ini. Dan tanda pertama, dia gak mau lagi ke gereja. Karena dia tahu itu sebuah kesalahan. Ketika dia percaya dengan ajaran disampaikan oleh Yesus, dia akan merenung. Bahkan dia akan menjadi ateis. Betul dibilang dia kan gak bertuhan. Aku pun dulu gitu Bang. Dulu aku begitu. Makanya saya kalau ingat perjalananku dulu Bang, ini jujur teman-teman ya, jujur ya, 5 atau 6 bulan setelah aku putuskan, selesai aku belajar Bible, jujur teman-teman, aku sempat punya niat mau bundir aku Bang. Kacau pemikiranku, gelisah hatiku. Aku ingin ketemu gitu loh sama Bapak yang telah mengutus Yesus. Pingin kali aku ketemu. Udah sempat itu tali ku taruh di kusin pintu rumahnya mamaku, gitu loh. Tapi akhirnya mungkin itulah pertolongan Allah ya, kuundurkan gitu loh. Kenapa kuundurkan? Karena tidak ada ajaran dari Yesus seperti itu. Ya alhamdulillah kan, aku dapat hidayah itu ketika dengar suara adzan. Sehingga ada pertanyaan dalam hatiku kan, jangan-jangan di sana gitu loh. Tapi kalau kayak si Bang Raja Guguk ini ya semoga Allah mudahkanlah urusan dia ya. Di satu sisi dia sudah menikah, dia punya keluarga gitu loh, dan dia saat ini di Jambi teman-teman. Ya mudah-mudahan dimudahkan Allah urusannya. Nanti aku kontak-kontak sama dia, nomor WA-nya. Tadi itu korekam tadi itu waktu dia syahadat itu direkam, nanti kirim ya rekamannya. Iya ada. Ya kirim nanti rekamannya.
kirim nanti kalau rekamannya ya. rekam dari HP nggak ada, dari YouTube. Jadi kayak mana itu? Iya, rekam dari YouTube aku. Kau rekam lagi lah dari YouTube. Mana ada aku rekam-rekam gitu. Enggak. Ya tadi karena gini kan teman-teman, seharusnya kan Bang Zuma yang mensyahadatkan dia, tapi dia bilang dia terburu-buru kan. Makanya ya supaya disegerakan kan Bang Faruk yang mensyahadatkan dia gitu loh. Dan dia adalah orang pertama yang saya talkin syahadatnya. Dia orang pertama itu gitu kan. Ya, ya insya Allah setelah ini nanti Bang Faruk akan pantau dia terus gitu loh. Nggak apa-apa teman-teman. Bahkan bila perlu nanti saya yang akan datang ke Jambi, saya datang menemui dia gitu loh. Saya yang akan membimbing dia, melihat tempat tinggal dia, melihat kondisi dia, dan bila perlu saya yang akan membawa dia ke masjid, menitipkan dia kepada imam di masjid itu, ya ataupun kepada ulama di masjid itu. Saya titipkan dia supaya plong kita teman-teman kan. Ya udah sah, kalau saja udah sah teman-teman. Cuman kondisinya ini kan persoalannya ini kan saya di bawah naungan API. Meskipun SK saya belum keluar, tapi saya adalah sosok yang ditunjuk menjadi ketua API Sumo. Saya sosok yang ditunjuk. Harusnya memang ya ketika seseorang itu yang syahadat di bawah bimbingan saya bisa minta rekomendasi dari Apologet Islam Pusat untuk mengeluarkan sertifikatnya dia. Gitu loh. Saya bisa minta sama pembina kita nanti ya Bang Zuma atau ketua kita, ketua harian ya Ustadz Alif untuk mengeluarkan sertifikat dia. Karena kan dari Sumut itu udah menunjuk saya menjadi ketua dan kita sudah kirim itu ke pusat gitu loh. Apanya strukturnya kan. Bahkan dari segi tugas aja Bang Faruk sudah aktif kan. Dari segi tugasnya Bang Faruk ini sudah aktif menjadi ketua Apologet Islam di Sumatera Utara. Karena di daerah Sumatera kalau ada yang syahadat, saya yang diperintahkan untuk menemui ya saudara baru kita itu dimanapun rumahnya. Saya yang diperintahkan. Nanti saya minta KTP dia, makanya saya minta KTP dia, saya minta rekaman dari si Ito Esti ini nanti saya ajukan ke Bang Zuma atau ke Ustadz Alif untuk mengeluarkan sertifikat dia kan gitu. Nah, nanti setelah itu komunikasi sama dia, bila diperlukan saya akan datang ke sana, teman-teman. Ya, saya akan datang ke sana. Masya Allah, bertambah lagi saudara kita kan, teman-teman kan. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Perjuangan kita itu tidak hanya di dunia media sosial ini aja, tidak aja di medsos, teman-teman. Di dunia nyata pun kita berjuang membimbing para mu'alaf. Kalian nggak pernah tahu jam berapa kita datangi mu'alaf itu. Kalian nggak pernah tahu dan nggak kita publish kan hal-hal apa yang telah kita perjuangkan untuk mu'alaf itu. Bahkan mu'alaf kita itu yang baru itu, yang di daerah Patumba itu, 2 anaknya syahadat beserta mamanya ini mamanya pun belum paham kali tentang Quran. Kemarin aku udah bilang sama dia ya, tapi aku tidak bawa nama Apologet Islam Indonesia, saya membawa TPA Bang Faruk. Saya bilang sama tetangganya yang bawa dia ke komal saya, cari guru ngaji yang bisa ngajarin orang ini dari maghrib menuju isya atau waktu yang mereka bisa ya, privat kepada mereka. Nanti honornya masuk ke dalam manajemen TPA Bang Faruk. Saya bilang setiap bulannya nanti saya transfer ya untuk guru dia. Jadi di situ kan salah satu guru kita Pak Usaini pun datang juga. Saya bilang, Pak nanti masukkan Pak ya, saya bilang. Jadi guru di TPA kita itu ada 6. Satu nanti guru mereka ini, saya bilang. Dimana honornya nanti pertanggal sekian kita transfer nanti honor dia. Oke kata dia, jadi 6. Kalian pikir ketika aku ngomong kayak gitu ada uangku? Gak ada uangku. Gak ada uangku. Wallahi modal nekat. Tapi aku minta sama Allah, mudahkan ya Allah, mudahkanlah ya Allah, gitu loh. Ya kalau memang disuruh semua belajar, udah nggak apa-apa, ya kan? Kayak mana pun kita berupaya mencari dananya itu. Setidaknya mereka sudah bisa baca Quran. Setidaknya poin utamanya mereka itu sudah bisa baca Quran. Karena gini teman-teman ya, ada hal yang nggak bisa dijelaskan. Masya Allah, syukran Bang Lufi, barakallahu fikum.
ada hal yang tidak bisa dijelaskan, ya, ada rasa yang tidak bisa diutarakan kepada orang-orang yang sudah bisa baca Quran mu'alaf ini. Ada candunya, Bang. Makanya orang-orang yang murtad itu rata-rata itu nggak bisa baca Quran, rata-rata itu mu'alaf, dia baru murtad, dia nggak bisa baca Quran itu. Kalau dia bisa baca Quran nih, taruhannya nih, bisa dia baca Quran, belajar dia cara baca Quran, dia mulai baca ini, praktekkan ini apa ilmu dia cara membaca Quran dari surah Al-Fatihah, jalan dia terus menuju surah Al-Baqarah. Setiap waktu itu kecintaan dia, kerinduan dia terhadap Quran mulai tumbuh dalam hati dia. Dia akan berpikir gini, kerinduan dia tuh, kapan baca Quran lagi aku ya? Kapan baca Quran lagi aku ya? Kalau dia kerja begitu, karena itu yang kurasakan dulu. Kerjaku dulu, Bang. Karena kan aku punya waktu khusus untuk baca Quran gitu loh. Cair dong, diberkati Bang Arcan. Aku tunggu waktu itu untuk baca Quran. Bahkan dulu di hari libur, kalau hari libur teman-teman, aku dari subuh selesai sholat subuh, nanti sampai mau zuhur, kalau nggak dipanggil biniku nggak pulang aku dari masjid. Dulu. Gak pulang aku ke rumahku, gak pulang aku dari masjid. Kadang sampai ditelepon biniku, pulanglah dulu kau, katanya, pulang aku. Zuhur, siap zuhur pun begitu sampai asar. Gak pulang aku dari zuhur sampai asar baca Quran beserta dengan artinya, enak kali aku bacanya. Dan berangsur-angsur, ketika ada satu hari aku tidak buka mushaf Quran, ini orang-orang yang sudah terbiasa baca Quran pasti merasakan ini. Ketika dalam satu hari tidak membuka mushaf Quran itu dan tidak membacanya dari mushaf itu tadi, gelisah hatinya. Gelisah hatinya. Kayaknya ada yang kurang gitu loh. Apa yang kurang dari diriku ya? Apa yang kurang hari ini ya? Teringat dia, oh, aku belum baca Quran. Datang dia ke Quran, hadir sakinah dalam dirinya. Hadir. Bahkan aku pribadi nih teman-teman, kalau aku sakitnya tidak parah kali, sakit gigi lah, migrain lah, ya kan, gak enak badan lah, kan gitu. Yang dikejar dulu apa? Quran. Quran gitu loh. Coba baca dulu Quran ini. Mana tuh dapat, ya insya Allah aku dapat kesembuhan dari sini, karena Quran adalah adalah syifa, kan gitu. Benar teman-teman, kita dapati kesembuhan. Dapati kita kesembuhan ketika kita membaca Al-Quran itu tadi. Makanya mu'alaf ini dicondongkan dulu kepada Quran, supaya ada kerinduan dan kecintaannya terhadap Quran. Seiring dengan itu nanti dia akan lancar untuk belajar. Cair dong, diberkati lah Pak. Begitu teman-teman ya. Makanya aku membuat TPA itu, di mana TPA itu bergerak di Quran gitu loh, supaya anak-anak itu punya petunjuk di dalam hidupnya gitu teman-teman ya. Oke. Dibaikkan yang lainnya moderator. Cair dong. Ini ada Ito Besri nih, ini sekalian kita tanyakan. Ada juga Ito Melda, ini Ito Kuni, ini paribanku sebenarnya, Melda Manurung ini. Ada paribanku Melda Valentin, ini Manurung sebenarnya dia. Ya, assalamualaikum Ito Besri, Ito Melda. Waalaikumsalam Ito. Tunggu bentar. Ya, gimana Ito rencana kita? Ya, assalamualaikum Ito Melda. Ya. Ya. Assalamualaikum Ito. Waalaikumsalam. Ito, gak ada suara Bu? Ada. Oh ya udah. Besriati, Ya. Besriati yang nggak denger. Ya, silakan Ito Besri, gimana Ito? Itu perkembangan yang mau saya sampaikan sama itu, perkembangan tentang apa Ustadz yang semalam itu bilang carikan untuk Guru mengajar ngaji. orang itu. Alhamdulillah sudah jumpa itu sama ustadznya. Ada ustadz yang bersedia mengajari mereka. Cair dong, Diberkati lah Bapak ini. itu 5 pemberkatan. Tunggu dulu. Itu 5 pemberkatan itu.
Oh ya, diberkatilah istrimu abangku, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah cucumu dan cicitmu abangku. Hidupmu jadi berkah. Ya, kapan mulai ini toh? Kapan mulai mengajinya? Insya Allah malam Kamis, karena kita ambil kan gini toh, berhubung karena mereka juga supaya jangan jenuh, apalagi di awal-awal ini diselang-selingi malam Selasa, malam Kamis, malam Sabtu gitu, dari jam habis Isya sampai jam 10. Oh, masya Allah, masya Allah. Nanti gini toknya, nanti tolong dikasih nomor handphone ustadznya sama norengnya ke aku ya. Oh, iya itu, siap itu. Ya. Jadi nanti kalau bisa sebelum gini toh, sebelum dimulainya pengajian itu tadi, kalau boleh sudah ada yang kita transfer untuk ustadznya supaya mudah akomodasi dia gitu loh. Jadi ketika jalan dia sudah ada akomodasi dia kan. Jadi dia nggak, ya seandainya ini kan dia mikirkan minyakku cemana ini, jangan terpikirkannya lagi gitu loh. Begitu dia belum lagi dia mengajar, aku biasa begitu. Belum lagi dia mengajar gitu loh. Saya sudah langsung kasih honor dia gitu loh. Jadi dia kalau ngajar tidak ada halangan lagi lah masalah minyak atau yang lainnya gitu. Ya. Terus yang kedua karena ini masuknya ke dalam manajemen TPA-nya Bang Faruk ya. Kalau boleh ya pas minggu ketika terjadi pengajian itu tadi, di foto dikirim ke aku untuk dokumentasiku. Oh iya bagus. Siap itu. Iya, dokumentasiku karena guru-guru yang jauh dari rumahku itu nanti laporannya seperti itu, laporan foto. Dia lapor ke aku fotonya, nanti kupelajari fotonya, nanti sesekali, tak seminggu sekali, sebulan sekali biasanya aku teleponan sama guru pembimbingnya, mempertanyakan perkembangan dari anak-anak itu tadi, anak yang diajarkannya, perkembangannya bagaimana, kan gitu, kesulitannya di mana, gitu loh. Aku biasanya begitu, tidak sebulan sekali, sebulan 2 kali aku tukar pikiran tuh sama gurunya. Gimana Ustadz, perkembangan di sana gimana? Oh begini, kekurangannya gimana nih, kendalanya di mana nih, begini gitu loh, biar proses belajar mengajar itu lancar gitu loh, sehingga si guru mudah menyampaikan, si murid mudah menerima gitu. Iya, ya. Alhamdulillah kebetulan bersedia Ustadz yang mengislamkan dia, yang saya bilang di masjid untuk kedua kalinya, dan di masjid itu memang Ustadz itu sebagai Ustadz itulah yang saya hubungi. Aturannya gini toh ya, aturannya gini ya, si Ustadz yang datang ke rumah mereka ngajarkan. Iya. Ya oke, ya itu mau saya. Karena saya bilang juga itu, kalau nanti orang itu keluar malah pokoknya lebih nyaman dan lebih aman saya rasa Ustadz yang datang ke rumah mereka, supaya mamanya juga ikut gitu. Jadi tiga-tiganya nggak terbebani dengan kapal transportasi. Iya, itu mauku. Iya. Jadi mauku memang itu. Karena gini, ada beberapa hal. Yang pertama, ya malu. Nanti bertemu sama saudara muslim yang awam gitu loh. Makanya kalau yang mu'alaf ini saya lebih memilih pengajian mereka itu privat saja. Supaya mereka punya mental dulu nih. Mental seorang mu'alaf itu mulai bertumbuh ketika dia mendapatkan serapan-serapan ilmu sedikit-sedikit. Dapat dia ilmu baru, ada mental dia untuk bergabung dengan pengajian-pengajian lainnya. Kalau tidak, dia akan belum ada mental itu, ada rasa malu. Makanya kita pahami itu. Makanya kalau dia mu'alaf atau anak-anak seperti anak yatim saja, seperti anak yatim itu TPA-nya itu tidak kugabungkan sama anak umum. Karena apa? Terkadang anak yatim ini ada sensitif. Hati anak sensitif, anak yatim ini sensitif teman-teman. Dia main-main nanti sama kawannya, dicandai dia nanti gampang tersinggung dia. Kita nggak tahu kemana singgungnya gitu loh. Makanya anak yatim ini dia, kalau aku ya, dia minder, betul Bang Andibala, gampang mindernya dia. Makanya kalau anak yatim ini aku bikin privat dia di rumah-rumah mereka nanti, mereka guru yang akan mendatangi mereka supaya nyaman mereka gitu loh. Mereka belajarnya nyaman, insya Allah dengan mereka belajar mudah mereka mendapatkan ilmunya gitu.
saya pun itu sebenarnya adanya beberapa orang guru atau guru ngaji yang kita kenal di sini. Cuman saya pikir juga kan kebetulan Ustadz ini dialah selalu imam di masjid yang tempat dia bersyahadat itu, dan juga tidak pala jauh kali, dan juga kita sudah kenal baik. Maka saya bilang itu Ustadz begini-begini. Soal honor saya bilang, kalau soal itu orang ibunya itu saya tidak mau mematok. Pokoknya berapa dikasih. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Itulah dibilang Ustadz itu. Tapi kita ngerti juga lah, kayak itu bilang tadi kan, ngerti juga kita dia nggak mungkin datang hanya begitu saja. Kalau soal itu nanti siaplah itu, nanti saya hubungi Ustadz itu, saya minta nomor HP-nya sama nomor rekeningnya, saya kabari ke itu. Saya pun kalau mau, kalau pas nanti di hari pertama mereka pengajian, saya ada di sana, bisa nanti saya videokan. Ya, Masya Allah, mantap. Segera itu ya, sebelum dimulai pengajiannya nanti, Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman ya, dijabah doaku teman-teman ya. Karena aku kalau datangi mu'alaf begitu, aku kepengen dia diajari privat. Dan alhamdulillah ya, keluarga Syivaldi ini menerima tawaran dari aku. Kalau yang lain dia bilang udah nanti kamu cari guru ngaji yang lain sajalah, kata dia. Udah, kalau dia mau berlepas diri kan gitu ya, udah silahkan. Alhamdulillah dimudahkan Allah teman-teman ya. Dan Bang Farouk minta doanya teman-teman ya, minta doanya buat teman-teman sekalian. Semoga niat kita ini, hajat kita ini dimudahkan oleh Allah, berkah buat kita, berkah buat mu'alaf. Kita nggak banyak permintaan teman-teman, nggak mulu-mulu permintaan kita. Setidaknya kita mendedikasikan waktu kita, mendedikasikan harta kita, mendedikasikan pemikiran-pemikiran kita ini untuk umat. Karena apa? Karena itulah harta yang akan kita bawa mati nanti teman-teman. Itu harta. Ya, memang kita sibuk kan, pusing kan mikirkannya. Ya saya jujur teman-teman. Maka di sini aku berpikir ya, kayak konon kalau punya yayasan besar, punya TPA kecil ini aja kadang naik asam lambungku berpikir. Naik asam lambungku berpikir teman-teman gitu loh. Tapi ya, iya ini berarti aku belum pas gitu loh. Yakinnya itu belum pas gitu loh. Makanya seperti itu. Minta doanya lah teman-teman ya. Ini Ito Melda kenapa gak ngomong? Assalamualaikum Ito Melda. Jangan. Ya silakan Ito. Mau Ito Melda. usah. Ya jadi itu yang ngasih Ito kemarin mau kena sama Quran itu tadi. Ini Ito Melda ini yang di atas ini orangnya. Halo, assalamualaikum. Udah Melda. On cam Melda. Biar kenal kita. Oh udah bisa ya. Ya udah banyak pengikutnya, udah bisa mungkin. Biar lebih, kalau lebih kenalkan itu lebih dekat, lebih gimana ya, persaudaraan itu lebih dekat gitulah dak. Terima kasih banyak Edaku, udah sampai titipan Eda, udah kami pakai, insya Allah Allah menambahi keimanan kepada kami, biar mukena yang ada berikan itu, Al-Quran yang ada berikan itu bisa kami pergunakan demi akhirat kami nanti. Kami doakan Eda murah rezeki, lancar-lancar semua usaha Eda, sehat-sehat Eda sekeluarga, dipanjangkan umurnya, diberkahi semua usaha Eda. Ya Daku? Kayak mana gitu? Nggak dengar dia mungkin. Panik gitu. Kurang paham dia, kurasa komunikasi melalui komal kurang paham beliau mungkin. Sama kayak aku lah itu. Ya, tadi beliau rupanya di WA Bang Farouk, dia bilang terharu ya menyaksikan syahadatnya lahir Raja Guguk tadi, terharu. Siapapun terharu teman-teman ya. Kadang pun kita akan menahan air mata. Ya karena apa? Yakinlah teman-teman, siapapun yang menyaksikan syahadat dia tadi,
Ya, insya Allah setelah itu dia menjadi Islam yang kafah, ya, menjadi Islam yang kafah. Maka maka pada saat yang sama kita semua yang ada di sini mendapatkan keberkahan dari orang yang syahadat tadi. Makanya perhatikan teman-teman. Perhatikan, ini kalau teman-teman memperhatikan ya, oten-oten aja yang ketika menyaksikan umat Islam bersyahadat, di hatinya penuh kemarahan dan kebencian, gak berapa lama kemudian dia yang syahadat. Terbukti. Contoh, si Theodor itu di bawah seringkali menyaksikan Bang Zuma mensyahadatkan orang. Theodor waktu itu dia apologet Kristen, dia benci terhadap Islam waktu itu. Nggak lama kemudian dia yang syahadat. Yang kedua, Laya Maryam, ya, dia dulu apologet Kristen juga itu. Dia biasa itu menyaksikan Islam itu saudara Muslim kita itu bersyahadat gitu loh. Nggak lama kemudian si Maryam syahadat. Begitu juga si Faldi. Dia apologet Oten dulu, tapi dia nyerang komal-komal Oten ya, komal-komal Islam yang kecil-kecil. Dia dulu menghujat juga itu. Nggak lama setelah itu disaksikan orang bersyahadat, dia dapat berkah juga. Syahadat si Novan gitu loh. Demian juga begitu. Baru siapa lagi? Banyak dari syahadat apalagi Kristen. Mereka malahan mendapatkan hidayah karena memang tidak bisa tertolak hidayah itu tadi, teman-teman. Oke, assalamualaikum Mitonora. Ya, Jiman juga kan, betul. Si Jiman juga. Oke, kita naikkan satu-satu ya. Ini kan mulai ngelag ini. Tapi nduk sondok nih Dewi asik suara. Halo, Mei Veronica, selamat bergabung. Mei Veronica, yoga juga begitu kan? Siapa lagi kakak yoga itu siapa itu? Begitu juga dia kan kisahnya. Mei Veronica. Halo Mei Veronica. Mei Veronica. Halo. Ya Olan juga Olan kan. Dia yang nyaksikan syahadat adiknya, benci kali dia. Gak lama kemudian dia yang syahadat. Gitulah. Mei Veronica. Oke. Abang Men selamat bergabung. Abang Men. Abang Man. Oke. Bang Kopi yang bergabung. Kopi Sanangan. Nah, Putri Ari, selamat bergabung Putri Ari. Assalamualaikum. Putri. Waalaikumsalam Kak Putri. Ya, waalaikumsalam Kak Putri, silakan. Saya mau sedekah sama yang baru mualaf, yang sama Ibu Esma minum. Assalamualaikum Bang Farouk. Waalaikumsalam Bang Ahlan. Tadi saya mau silakan Kak usul Putri. Bapak. Ya, makasih nih. Ya, sabar dulu Bang Ahlan. Bang Alan, tolong Bang Alan. Anda kan baru naik. Itu Mbak Putri lagi ngomong Bang Alan. Tolong ya Bang Alan ya. Sabar Bang ya. Lanjut. Ya, silakan Kak Putri. Gimana tadi Kak Putri? Gak jelas tadi suaranya. Halo. Ya. Halo. Halo. Ya, nah, iya Kak Putri ya. Kita mau kasih. Halo. Ya, dengar Kak, dengar. Kita mau kasih sedekah berupa jilbab baru, semua serba baru, jilbab, terus baju-baju gamis untuk ibundanya Rivaldi. Terima kasih Mbak Masya Allah. Putri. Terima kasih Mbak Putri. Saya mau kirim Kalau baju gamis. ya kalau itu boleh nanti Kakak Putri DM ke Itok Besri ya. Oke, boleh. Nanti biar dikasih alamatnya dikirimkan ke situ ya. Oh, boleh. Sekalian Masya Allah. bunga sama gamis-gamis, baju jilbab gitu ya, boleh ya?
Boleh, boleh, Dengan boleh. senang hati kami menerima dah. Semoga apalagi Islam sehat-sehat, semangat, harus kuat. Amin. Kita harus perjuangkan agama. Amin ya Allah. Amin ya Putri, Allah. Kak Putri yang nggak boleh sedekah itu sedekah laki, nggak boleh. Oh iya, Nggak boleh ya Kak Putri. ya udah. Oh, live. Live. Ya Kak Putri, luar biasa. Kasih. Iya. Itu baru ada rencana mau poligami? Emang itu ini mau poligami? Itu mau poligami? Enggak ada niat aku, alhamdulillah. Ah, Nggak ada kalau niat, sempat nggak ada. poligami aku duluan yang beruntungan daripada Ida itu. Nggak ada aku, nggak ada niat aku. Insya Allah nggak ada niat aku itu. Oke, Bang Ahlan, silakan abangku. Assalamualaikum Bang Ahlan. Lagian itu Nora, kalau kau tengok karakterku, ada rupanya niatku mengarah ke poligami. Kau tahu karakter. Jangan kau duakan Idaku itu. Enggak, kalau kau tengok karakterku, kita udah ketemu, udah berapa kali kita ketemu. Gitu loh, sering pun kita WA-WAan gitu loh. Kau tengok dari karakterku, ada rupanya karakterku mengarah kepada poligami, menginginkan Tidak, insya Allah tidak. poligami. Insya Allah. Ya udah. Tante cari lagi Oke, seperti Bang yang Ahlan. dia itu. Oh iyalah, nggak ada lagi lah. Luar biasa itu, cinta-cintaku itu. Makanya aku bilang tak tercari lagi kayak seperti ada itu. Bang Ahlan, ini nggak pandai buka mic ini Bang Ahlan. Tadi mau ngomong dia lah. Ini yang kita takutkan nih kan. Bang Ahlan. Halo Bang Ahlan. Bang Ahlan. Mute-nya Pak, buka mute, buka mute. Ya. Buka mute-nya Pak. Mute-nya dibuka. Nah, itu dia. Halo, halo. Ya, silakan Pak, silakan. Ini saya sebenarnya mendengar Raja Guguk waktu sahabat tadi. Saya cuma memberikan saran, coba fasilitasi itu KUA yang terdekat atau kantor Kementerian Agama Kabupaten yang terdekat. Insya Allah semuanya itu ada program dari Kementerian Agama itu untuk bagi yang mualaf itu nanti difasilitasi di sana itu dikeluarkan sekalian itu sertifikatnya itu Pak. Nah, Suara anak siapa itu? yang Raja Guguk tadi, yang mualaf Ya, tadi, siap. yang Iya Pak, bersahabat Bang Faro tadi. dengar. Pak Ahlan, Bang Faro dengar. Bang Faro nanya suara anak itu bising. Suara anak, Oh, Ahlan, iya, iya. suara anak. Oh, dengar Mbak, suara Bapak dengar. Itu kemiut Pak, kemiut Pak, kemiut. Mute Pak, mute. Buka mute-nya Pak, yang gambar mic di HP. Yang gambar mic di HP ditekan. Ya, ya. Cuman memberikan saran itu aja tadi itu. Alhamdulillah kalau udah Ya, didengar, makasih Pak ya, sarannya. mungkin kantor KUA terdekatnya atau Kementerian Agamanya itu insya Allah itu memang ada programnya. Ya Pak, makasih untuk sarannya ya alat Pak ya. Oke, cuman Ya. itu aja. Makasih ya. Yo, assalamualaikum. Iya Pak, makasih banyak Pak. Duh bising Ya, Pak, suara dah. anak. Suara anak. Moderator itu besrinya jadi besar itu. KBSRI-nya dibesar. Delapis. Delapis. Delapis, selamat sore. Delapis. Delapis. Bunda Esti makan mulu teh. Kentang goreng. Delapis. Delapis. Oke, moderator nggak ada di bawah ya?
Yoba, Bunda Maria difitnah Kristen nih. Yoba kamu di atas, pindahin judul, itu cuma bisa host. Oh baru gabung ya, yang bisa pindahin judul host. Main lain dikit. Ah tuh, dah. Mana nih yang lainnya? Naik 10. King main king. Chat ya, apa? Mulyadi. Iya, assalamualaikum. Oh Islam ya bang ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan bang? Tapi terpencet bu. Oh iya. Makasih ya. Kewajiban, iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti hotelnya mana? Mana hotelnya? Nggak ada hotelnya. Ten. Olivia, kasihan melihat mereka sini. Yaudah naik Olivia. Kamu kasihan kenapa? Kok padahal udah pakai kacamata Olivia, tapi muka kok masih petak-petak gitu. Orang kalau pakai kacamata hitam itu tambah cantik Olivia. Ini enggak. Kok udah dibantu dengan kacamata hitam, masih juga muka gua murut B2. Gue tengok. Nih ke sini Olivia nih. Saya kasih tahu di contoh nih ya. Ini kacamata hitam. Ini muka aku tanpa kacamata. Nih dibantu nih Melvia. Melvia denger nih ya. Tambah cakep. Kau enggak. Udah dibantu dengan kacamata hitam, muka kau masih mirip B2. Gimana sih kamu? Terus apa gunanya kacamata hitam itu? Kacamata hitam itu supaya kita lebih cakep lagi. Gimana sih? Naik ke sini. Kayak muka si kudis pipi. Naik ke sini, naik. Olivia naik sini. Sosok bahas kacamata. Tengok dulu fotonya itu. Kau bikinlah foto kau yang pakai kacamata, udah paling cantik lah itu ya Olivia ya. Udah paling cantik lah itu ya. Ih parah kali Olivia. Kau tengok aja foto profilku, nggak ada pakai kacamata. Udah paling cantik lah dia itu ya. Raja, selamat sore. Apa dari tadi pada naik suara anak-anak ya? Sore ya. Raja. Ya, oh Islam ya bang. Waalaikumsalam. Oh alah, ada yang mau disampaikan? Ada kak. Apa itu? Ini ada kawan-kawan juga mau masuk Islam. Ada kontak yang bisa dihubungi tanpa melalui komal kak, online. Di mana tinggalnya? Medan kak. Medan di mana? Bang Paro lah pas Medan. Mana Medan? Mana? Di mana posisinya? Posisinya di mana Bang Raja? Paro lah Bang Paro. Kalau saya bang di Sergei bang, tapi yang mau masuk Islam di Medan bang. Iya di Medan, di mananya bang? Di ini dekat Cemara bang. Oh boleh DM Bang Faruk nanti ya. Oh BCA. Ya, pancingnya. Cemara ya bang, Cemara. Ya dekat situ lah kak. Iya pancing BCA Bang, bener Cemara Asri ya kan? Iya bang, iya kak. Saya nanti cek DM abang ya bang. Mohon bang ya. Ya DM aku nanti Bang Raja ya. Iya bang, izin bang. Makasih banyak bang aku. Kakak semuanya. Ya, berapa orang itu? Lewat jembatan itu kan, lewat jembatan Paret Busu kan? Sebelum jembatan Paret Busu kan? Ya daerah-daerah situ lah kak. Masih ingat aku kota Medan. Bencana 2 orang bang. Berapa orang bang? 2 bang, perempuan 1 laki. 2 orang luar biasa. Kenapa nggak dilepin? Alhamdulillah. Lepin lah, Bang Raja. Nggak berani bang. Ini 1 orang nias kak. Nggak apa-apa, nggak open cam. Yang penting KTP-nya udah di tangan Bang Paro. Tetap nggak berani orang itu kak, takut katanya. Nggak apa-apa. Nanti offline kita syahadatkan. Bawa ustadz kita nanti syahadatkan. Masya Allah 2 orang. Luar biasa. Ya, bang. DM aja nanti bang ya. Siap bang. Kasih banyak bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini sudah. Inilah buktinya teman-teman ya, perkembangan Islam itu di Medan itu gitu loh. Banyak udah syahadat di Medan ini gara-gara nonton sini. Sri suara anaknya itu bisa kena.
saya mute dulu. Nah ya, lanjut. Banyak orang Medan ini syahadat karena dengar Edis, karena nengok Komal Edis. Makanya kalau penonton Edis itu rame, senang kali aku nengok penonton Edis itu rame. Banyak yang syahadat, memang repot ya. Bang Faruk itu dibikin repot memang, karena harus ngurusin para mualaf ini tadi. Tapi nggak apa-apa lah, ya, supaya apa umur ini menjadi berkat. Seperti lagu itu kan, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk jadi berkat. Nangis lah Edis, coba lah. Edis capek-capek fitnah Islam, ya kan? Edis capek-capek pelintir Quran. Makin banyak orang yang bersyahadat, masya Allah. Sia-sia hartanya Oten, habis harta Oten kan, tapi nggak ada yang murtad kan. Oke, lanjut dulu, aku minum dulu. Dari tadi nggak minum aku. Minum dulu aku ke Denny tak nih. Nih. Minum. Yang haus, minum. Ayo. Mute lah Binu. Yo, naik yang lain, King. Naik yang lain. Nora, mana kok Nora? Biasanya kok open cam. Nora. Mana sebelah dua ini? Nah ini yang lain King, masya Allah ya, dua orang nanti sadat ya, secara offline, luar biasa, masya Allah. Kipas mana ada ini kipas nih, berhenti itu makan jadi gendut ntar, nggak apa-apa lah. Aku walaupun banyak makan, badanku belum pernah sih ngalamin badanku melebihi 70, belum pernah. Jangan jangan kasar kali lah sama Oten, kata si Herman. Jangan kasar kali sama Oten. Oh gitu ya Herman ya. Doakanlah Herman. Nanti ada kau kemalingan, yang maling Oten. Jangan ngamuk kau Herman ya. Doakan kemalingan rumah kau. Jangan ngamuk kau Herman. Topik, selamat sore. Topik, selamat sore. Topik. No. Yang lain King. Dalam nggak apa-apa gemoy, makan aja lah. Iya kan Mak? Tuh nama akun Mak itu nggak apa-apa gemoy ya Mak ya. Ya kan orang kita cari duit buat makan kan Mak. Bukan buat diet ya kan. Capek mamaku dulu ngasih makan aku. Biar besar badanku. Masa giliran aku bisa cari makan sendiri, aku harus diet. Kalian ngade-ngade kalian. Mama awak dulu capek dia cari duit biar besar anaknya kasih makan. Datang kalian suruh aku diet. Parah kalian. Parah. Ayo. Itu udah hapus suara dia. Itu. Turunkan kau punya apa itu judulmu. Apalah maksudmu itu? Aku udah mau pelikan pun. Aku mau open cam, tapi ditutupi nggak mau lah aku jadinya. Tahu kenapa kami makan terus setiap mengemil? Karena setiap biji yang masuk ke dalam muncung kami ini, itu adalah kekuatan kami untuk menghantam hujatan Oten. Biar tahu kalian ya. Paham kalian ya? Kalian pikir nggak pakai tenaga? Pakai otak, pakai tenaga, semua dipakai. Paham kalian ya? Kalian aja laki-laki kalian minum apa itu namanya? Teh telur. Telur setengah mateng. Nah, telur bebek aja sampai berapa biji kalian minum? Itu untuk siapa? Aku tanya dulu sama kalian, untuk siapa itu? Hah? Kalau kami makan untuk Oten.
Karena apa? Karena kami ini dua ini jombli-jombli. Tahu kalian jombli? Jombo beli. Pahami ya? Pahami? Ya, kalau itu Faruk minum telur setengah matang, ada 2-3 biji, baru telur bebek lagi, belum dia campur dengan teh, dia minum lagi pakai susu. Itu karena ada apanya manfaatnya? Satu, dia mengajar anak TPA, butuh tenaga. Kedua, dari pagi sampai sore dia menghantam hujatan Oten. Ketiga, dia siapkan tenaganya untuk bininya lah. Cemana kalian ini kan? Ya? Nah, jadi maklum aja kalau kami itu ngemil. Ya selalu dibilang Bunda Nora ngemil terus, Bunda Nora. Setiap masuk, udah itu sudah di otak. Kurang ajar ini Oten. Tidak tahu dia bibelnya. Dibuka data. Nah, jadi setiap makanan yang masuk ke dalam mulut, otak itu sudah bereaksi juga. Paham kalian ya? Paham. Yang tidak, yang lebih, kalau yang sangat menyakitkan itu, yang mau dimasukkan ke mulut itu yang tidak ada. Paham kalian ya? Itu yang tidak ada itu yang sakit. Tahu kalian itu? Nah itu ya muncung. Iya muncung, betul itu. Kalian kalau kalian jualan cemilan, kalian kirimlah cemilan itu sama kami. Entah cemilan kuaci, entah cemilan orang-orang, kirimlah. Kami makan itu sambil diskusi. Kirimlah. Jadi nanti malam kau itu sama si Esti sama si Yoki. Malas aku. Apa? Ada yang ini loh, kau yang ngomong. betul, yang ngomong itu kan aku. Jadi seolah aku yang menantang. Kan udah di framing. Udah dapat aku DM jadinya. Malas aku. Dibatalkan aja lah. Malas aku. Aku nggak suka di framing. Pak, nggak mau. Oki itu cari sensasi. Dulu dia pernah ngomong kalau dia mau mundur dari dunia apologet kan. Kenapa tiba-tiba naik dia? Nantang itu Faruk, nantang yang ini, nantang itu. Alah. WA sekarang ya. Ya. Tunggu dulu. Cair dong. Diberkatilah kau perempuan. Diberkatilah istrimu. Apa yang ngasih, woy? Diberkatilah Aku anak-anak udah perempuan. $3 cair. Alhamdulillah, lanjut. Siapa? YouTube kalau dolar YouTube. Oh, aku promosi ya. Jangan lupa di subrek ya. Aduh, namanya apa ya? Nora Aritonang channel 2. Aritonang channel 2. Ya, Nora Aritonang channel 2. Nah, itu cair. Bang Alvin. Aku tidak mau bilang berkat. Cair dong Bang Alvin. Diberkatilah ke Bang Alvin. Diberkatilah istrimu Bang Alvin. Diberkatilah anak-anakmu Bang Alvin. Diberkatilah kalian penuh dengan berkat. Haleluya. Kok dadamu? Kok dada? Ini Bang Alvin ini cewek kan? Cewek, cowok. Cowok. Terus kenapa dadanya diberkati? Mau diremes-remes dadanya? Dipegang-pegang dada keperawanan? Astagfirullah. Rungkat kita nanti tuh, woy. Gak cair dong. Diberkatilah kau di jalan. Apa sih? Kalian jangan ngomong kalau satu lah. Kalian ini kayak pendeta, aku tengok sakit kepalaku. Si Paro punya kerja. Aku cuma ikut-ikutan dari Paro. Iya. Kalau satu topi itu satu pemberkatan, satu hati satu pemberkatan, 2 topi 2 pemberkatan, 3 topi 3 pemberkatan. Jadi kami mau jual berkat lah. Jadi gak cuma si Risulinu bisa jual berkat, kami juga mau jual berkat. Iya ya. Cuman kami gak pakai haleluya. Gini, kita dulu kan nanti kita bertiga dengan Ito Faruk kan dulu ditipu sama pendeta nih demi perempuan. Nah, tapi sekarang kita nggak menipu, kita memberi berkat hasil dari tipuan orang itu. Dari Bapa di surga. Ya. Langsung dari Bapa di surga. Kalau kemarin kan dari anak orang kan, ini langsung Bapa di surga. Makanya bahasanya nggak haleluya, haleluya. Nah, gitu. Paro punya kerja. Paro ya, bukan aku. Aku ikut-ikutan Paro. Paro maksa-maksaku dia. Dia maksa-maksaku. Ini ya.
berkati tuh. Aku barakallah abang, sehat selalu abang. Aku nggak mau diberkati. Jijik aku ngomong diberkati, jijik. Astagfirullah. Nah ini Nora, ada salah satu YouTube, nama akunnya Timnas Kala. Beliau kemarin katanya mau bersedekah untuk anaknya sakit, dan sekarang dia ada typing, Bunda Hesti Naganar minta mana nomor rekening Bunda Nora. Nah masalahnya nomor rekening kau itu kemarin aku dapat dari Paro, tapi gak tahu dari mana. Coba kau kirim ke aku biar ku apain di YouTube. Ini dari YouTube. Oh YouTube ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu dulu. Tunggu, enak kali kau Nora YouTube aku kok mulai ditransfer. Baru apa? Enak kali sih Nora. Namanya berkah dari pemberkatan kau ante. Pemberkatan kau muncrat ke sebelah saya, ke sebelahmu, ya kan? Oh, asumsi. Asumsi. Oke, Darda, selamat sore Darda. Oh Islam ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Iya, ini tadi tap layar kepencet. Oh, kepencet. Makasih ya Bang ya. Cantik, siapa ini Cantik? Cantik, selamat sore. Cantik manis. Oke. White form. Rasa dia jadi resepsionis kan? Rasa dia jadi resepsionis kan? Manggil aja. White form. Perhatian kepada para saudara imanku yang kepecet naik. Pada saat kalian dinaikkan, tolong dijawab pada saat dipanggil. Untuk saudara kita Boger, selamat sore. Saudara kita Boger, selamat sore. Aku kirim dulu. Siang, Bunda. Ya, agama apa Bang Bogel? Bang Bo? Islam, Bunda. Ya, ada yang mau disampaikan, silakan Bang. Mau salam-salam saja, Bunda. Silakan. Bunda. Ya. Aduh, Rati Wijaya. Turun. Oh iya. Ya, terima kasih ya Bang. Ya. Halo. Bang King, Mas naikkan lagi. Bang siapa ada di sini nggak ya? Bang Kulon. Bang siapa tuh? Bang Faruk yang ngasih sepatu itu? Aku udah nyampe loh. Padahal baru kemarin. Kemarin dia kirim udah nyampe. Cepet kali ya. Nih. Kulon. Pojok Kulon. Cantik kan? 41 itu pun masih pas kali. Ya Allah, kakiku besar kali. Masya Allah. Barakallah Abang siapa namanya? Pajak Kulon. Pajak Kulon. Ya, terima kasih ya Bang Pajak Kulon. Sepatunya udah nyampe. Masya Allah, bagus ya. Karena aku ditawarkan sendal. Sendalnya nggak ada ukuran 41. Adanya sepatu begini. Nah, cantik. Dia minta warna biru dongker atau warna krem. Aku minta warna krem. Karena sepatuku udah ada biru dongker, udah warna putih, udah ada warna apa pokoknya. Mantap. Keren. 41. Gila. Harganya. 41 itu aja masih pas sekali ya. Keren. Thank you. Abang Pajak Kulon, barakallah, sehat selalu, murah rezekinya. Semoga usahanya diperlancar, urusannya diperlancar. Amin, diberikan kesehatan dan umur yang barokah. Ternyata memang betul-betul lah Nora ya. Dan kali kamu aku satu rumah masih Nora bah. Nah,
Jadi ternyata yang minta nomor rekening si Nora bukan 1 orang, 2 orang. Onde mande. Keren ya, keren yang punya. Aku yang punya YouTube gak pernah di PR. Si Nora yang dapat. Aku doakan YouTube-mu banyak yang menonton. Lebih dari 1.000 jam per bulan. Amin. Dapat saingin yang di sebelah itu loh, tahu kan? Yang dapat 80 juta sebulan, saingin dong yang di sebelah. Nuis Islam. Nuis 100 kemarin dia 2 bulan yang lalu 100. Iya, ngeri kali lu. Wih, ngeri dia 100 mah. Itu ya udah ya. Itu ya nomor rekeningnya si Nora udah di itu ya. Aku pinkan aja ya yang YouTube aku pin ya. Nah, nanti kalian kirim aja atau di situ aja, kalau di pin nanti kalian nggak perhatiin pin. Nah itu ya buat Bang Fuad yang ngasih $3 tadi. Bang Fuad silakan. Ya, pulanglah. Buat Bang Fuad silakan kalau mau TF ya. Tapi kok tengok-tengok lah Bang. Bukan si Nora aja yang janda, walaupun jandanya. Kan? cuman bedanya aku paling lama jandanya. Yang bedanya aku janda senior. Kan? Paling lama jandanya. Bunda Esti mana sendalnya? Oh, lagi di jalan. Memang rezekiku lah itu ya. Jadi ditaruh sama anak buahnya, sendalnya salah model. Yang satu kiri, yang satu kanan beda. Jadi, cobalah kalian tengoknya. Ini kiri, ini kanan, beda. Jadi mau dikirim kiri kanan lagi. Iya, dikirim lagi lah yang begini. Ya. Dapat 2. Masya Allah. Nah itu ante rezeki yang tak terduga. Cantik, jadi ya? dapat 2 aku. Alhamdulillah rezeki. Jadi dia kan WA kan. Udah beda. Jadi aku bilang kenal ini gak kenal. Dia langsung WA. Bun, tahu Bang Juma? Ya tahu lah begitu. Kan, oh iya Bang Juma mau kasih dia sendal juga. Boleh bun, aku senang kali bun. Ya aku tanya lah Bang ukuran sendal kau berapa, ukuran sepatu kau berapa. Langsunglah Bang Juma juga dapat. Jadi yang dapat Bang Juma pertama kali Paro nyampe, terus aku, terus Nora, Nandar juga udah sampai 3 hari yang lalu. Nandar, terus Bang Juma, Yusuf PI yang masih dalam perjalanan. Maksudnya itu dia belum balas itunya. Berkah selalu Bang Fajar.